Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Musbihin Sahal selaku dosen pengampu mata kuliah praktik penyuluhan keagamaan, dan tak lupa yang saya banggakan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Maura Tianggraini akan menyampaikan sedikit dakwah yang bertemakan memanfaatkan masa muda. Berbicara mengenai masa muda, Rasulullah SAW merupakan tokoh teladan dalam memanfaatkan masa muda. Beliau mengabdikan diri kepada masyarakat hingga tercatat dalam sejarah bahwa beliau merupakan tokoh yang sukses. Ada juga tokoh lain yaitu Imam Syafi'i yang telah berhasil menyelesaikan hafalan 30 juznya di usianya yang baru menginjak 9 tahun. Kemudian ada pula Ibnu Sina yang pada masa mudanya sudah meraih gelar sebagai Bapak Kedokteran Dunia. Maka dari itu Rasulullah SAW berpesan dalam penggalan hadisnya, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, sebenarnya gimana sih teman-teman caranya untuk memanfaatkan masa muda? Nah, yang pertama itu adalah perkuat keimanan. Kebanyakan kan anak muda suka sama yang namanya leha-leha, suka rebahan gitu. Nah, itu perlu ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Kahfi ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul adzim. Nah, di ayat itu Allah memuji-muji pemuda Ashabul Kahfi karena kekuatan imannya. Terus yang kedua ada giat belajar. Terdapat peribahasa bahwa belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, tapi belajar di masa tua ialah seperti melukis di atas air. Nah, mumpung masih muda, marilah kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Marilah kita berproses secapek-capeknya. Kalau dalam masa proses kita memiliki keresahan dan gak ada yang bisa menjadi tempat meluangkan keluh kesah kita tenang aja karena masih ada Allah tempat buat kita berserah. Jangan pernah merasa tertinggal karena kita gak tertinggal, kita juga gak mendahului. La syamsu yang bagilah antu dari kalkomar. Tidak bisa bagi matahari mengejar bulan, jadi semuanya bekerja pada porosnya masing-masing gitu. Yang penting kita berusaha, soalnya al-ikhtiyaru la tukadif al-hasila, usaha tidak membohongi hasil. Kalau kita merasa dalam kita berproses itu rasanya kok cobaannya ganas banget ya gitu, kita perlu ingat aja kalau misalnya Maha Suci Allah bahkan gak terbatas buat kita gitu. Jadi jalanin aja, karena permata gak akan berkilau kalau gak mengalami tekanan berupa gesekan. Sama kayak gitu, manusia juga gak akan jadi luar biasa kalau misalnya gak mengalami banyak cobaan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menjaga kesehatan dan mengatur waktu sebaik-baiknya. Kata Nabi, ada 2 perkara yang sering dilupakan oleh banyak orang, yaitu kesehatan dan juga
waktu luang. Jadi mumpung masih muda, kita harus membiasakannya untuk menjaganya. Yang pertama caranya adalah dengan investasi kesehatan. Kesehatan itu investasi itu nggak selalu tentang uang, tapi investasi juga bisa tentang kesehatan, tentang bagaimana cara kita merawat organ-organ yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita gitu. Investasi juga tentang gimana kita merawat tubuh kita. Jadi mulai sekarang kurangilah makanan yang membuat kesehatan kita menurun, yang membuat produktivitas kita tuh jadi terganggu gitu, jadi menurun. Terus yang kedua, tingkatkan olahraga dengan teratur. Jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Terus cara yang kedua adalah dengan meningkatkan prioritas, menentukan prioritas hidup kita gitu. Kadang-kadang tuh anak muda tuh ngerasanya karena dia adalah anak muda terus dia pengen ngelakuin semua hal, terus jadinya dia nyobain semua hal, atau yang kita kenal sekarang itu namanya FOMO, fear of missing out. Jadi kayak ketakutan buat ketinggalan gitu, jadi semuanya dicobain, semuanya dilakuin gitu, padahal kan enggak juga gitu. Yang penting kita tuh nggak jadi air yang cuma ngikutin arus doang, karena emang itu juga bergerak gitu. Kalau misalnya kita hidup ngalir aja itu juga bergerak, tapi pergerakannya selalu ke bawah. Jadi buat apa juga kalau misalnya kita hidup makin lama bukannya makin berkembang, tapi malah semakin nggak berpengaruh, malah potensinya semakin menurun karena kita nggak mengeksplor apapun gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah fokus kepada target kita. Jadi kalau misalnya kita udah fokus nih, kita mau meraih mimpi, ya udah fokus aja ngeraih mimpi itu. Kalau suatu saat kegagalan itu datang, diabain aja gitu. Boleh sih kita kasih atensi, tapi atensinya yang baik gitu, atensi yang bikin kita ngerasa kalau kita jadi belajar dari kegagalan itu gitu. Jangan dijadiin depresi, karena depresi itu pengaruhnya buruk ya teman-teman. Saya sempat sharing sama beberapa temen di lingkungan saya, mereka yang depresi ini akhirnya memutuskan untuk ke psikiater gitu kan. Terus dari psikiater, untuk mereka tenang itu mereka butuh obat, mereka konsumsi obat. Nah, efek dari obat ini itu yang bikin rugi masa muda kita sih menurut saya. Kayak yang pertama nih, moodnya itu bisa jadi gampang berubah. Kayak kalau misalnya kita bahagia, kita jadi orang yang paling bahagia banget nih. Tapi kalau misalnya kita sedih, kita jadi orang yang paling sedih, kayak nggak bisa ditolong sama siapapun gitu. Kita nggak bisa happy gitu kalau udah sedih banget gitu, kan jadi kayak pengen gila ya. Nah, itu tuh namanya kalau di ilmu psikologi kalau nggak salah bipolar, kan rugi banget. Terus yang kedua, efek dari obatnya itu bikin kita jadi gampang lupa. Masa anak muda gampang lupa, kan sayang ya. Padahal bahkan ada tokoh teladan kayak Imam Syafi'i yang dia aja udah punya hafalan, dia punya kekuatan ingatan yang keren banget, sampai di umur 9 tahun aja dia udah hafal 30 juz gitu kan. Nah, semoga kedepannya kita bisa menjadi anak muda yang bisa memanfaatkan masa muda kita lebih baik lagi gitu. Sekian dari saya. Ma sobaka min hasanatin faminallah, wa ma sobaka min syai'atin famin nafsik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.